Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allati bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ditakdir oleh Allah menghembuskan nafas, bisa melangkahkan kaki ke majelis ilmu ini dengan tujuan mendapatkan ridho dari Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, ditutup semua aibnya, dihapus segala kesalahannya, diampuni semua dosanya, diangkat derajatnya dunia sampai akhirat menjadi kekasih Allah dan menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dan semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, khususnya bagi kita pribadi, umumnya bagi masyarakat yang hidup di sekitar kita ataupun yang menyaksikan via online. Dan semoga anak-anak, cucu-cucu kita, semua sahabat-sahabat kita, semua keluarga dan kerabat kita dingertikan tentang ilmu agama oleh Allah secara kafah. Amin. Ala hadiniyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli manawa salafus sholeh wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Hasani, Syed Muhammad Yasin bin Isa al-Badani, Muhammad Nawi bin Umar al-Jawi al-Bantani, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin al-Mahalli, Syekh Ahmad As-Sawi, Syekh Sulaiman al-Jamal, Syekh Muhammad Ma'ruf al-Karhi, Ahmad Khalil Nawi, Nawi bin Nur Hasan, Syekh Sulaiman Mojo Agung, Abdul Jalil bin Fadil, Abdul Ali bin Abdul Jalil, Ahmad Nawi Abdul Jalil, Alamana wa salafuna sholeh fi Indonesia, ala kulliyati jami'i awliyatis wali songo, ala kulli niyati jami'i masyaikhina wa jami'i abaina wa ummahatina bijai Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab yang akan kita baca ini adalah kitab Tafsir Jalalain, pasnya surat An-Naba atau Juz Ammah, ayatnya ayat ke 18, ayat 18, ayat 19 dan ayat 20 serta ayat 20.
ayat 18 sampai ayat 20 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Al-ayah. Inna yaumal fasli satuhune dina mutusi hukum bainal khalaiki ing dalam antarane pira-pira makhluk kana iku ana apa yaumul fasl mikotan iku den waktuni ai waktan lawan waktu lisawabi kanggo ganjar wal ikopi lan nyiksa yauma nyatane ing dalam dina yungfahu den sebul apa fisuri ing dalam trompet il korni tegese sangkakala. Lafat yaumu yunfakh batalun iku dadi batal min yaumil fasli au bayan utawa dadi bayan lahu kaduwe yaumul fasli. Panafikh utawi malaikat kang nyebul Israfilu iku jeneng malaikat Israfil. Fatatuna moko teka sira kabeh min kuburikum saking pira-pira kuburane sira kabeh ilal mauqifi maring nggon leren mahsyar afwaja hale pepantan jamaatin tegese pira-pira golongan mukhtalifatin kang beda-beda mukhtalifatan kang beda-beda. Wa futihat lan den buka as-sama'u apa langit bitasdid futihat wa takhfif wa futihat ay syukkiqat tegese den sigar apa sama linuzulil malaikati krana temurune pira-pira malak. Fakanat moko ono apa sama abwaban iku pira-pira kang anduweni lawang aidza tababin tegese anduweni pira-pira lawang. Wasuyirat lan den lakokaken aljibalu apa pira-pira gunung aidza zuhiba tegese den budalaken apa biak jibal an amakinia saking pira-pira nggon tetepe jibal. Fakanat moko ono apa jibal saroban iku koyok debu kang den maulaken ai habaan tegese lebu kang den sawuraken ai mislau tegese iku umpamane habaan fi khifati syairia ing dalam entenge lumakune jibal. Ayat yang barusan kita baca ini menerangkan tentang besok akan terjadi hari kiamat. Besok akan terjadi hari di mana malaikat Israfil meniupkan sangkakala pertamanya dengan membinasakan semua penghuni alam semesta ini. Sangkakala kedua ditiup, baru semua mayit-mayit, semua sesuatu yang dipendam di perut bumi itu dimuntahkan ke atas oleh bumi ke persadanya. Itu di hari di mana malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang kedua kali. Inna yaumal fasli sesungguhnya hari keputusan hukum, hari sidangnya khalaik makhluk-makhluk Allah kana mikota itu sudah diberi waktu oleh Allah. Hari keputusan sidangnya makhluk-makhluk alam semesta itu sudah dikasih waktu oleh Allah. Kapan mereka dapat pahala dan kapan pula mereka dapat siksa. Yang dimaksud hari tersebut adalah yauma yunfakhu fis-sur, hari di mana malaikat Israfil meniupkan sangkakala pertamanya dengan membinasakan semua penghuni alam semesta, semuanya mati. Tiupnya sangkakala yang kedua baru fatatuna afwaja, hari kebangkitan manusia dari alam kuburnya masing-masing. Mereka toleh-toleh nak ketemu arah tujuannya, bingung ini hari apa ini. Mamba'atsana mimmarqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kan itu di surat Yasin ada ayat Mamba'atsana hadza mimmarqadina, siapa yang membangunkan kita dari tempat tidur kita sekarang. Terus dijawab hadza ma wa'ada rabbuna, inilah hari di mana yang sudah dijanjikan oleh Allah, atau hari kiamat, hari kebangkitan manusia dari alam kuburnya. Mereka kebingungan manusia. Ketika mereka bangkit dari alam kubur, mereka datang
ke tempat mauqif, ke tempat pemberhentian mereka, atau yang kita kenal dengan sebutan padang mahsyar, tempat dikumpulkannya makhluk-makhluk oleh Allah, baik itu manusia, baik itu bangsa jin, laki maupun perempuan, tua maupun muda, semuanya dikumpulkan jadi satu di mauqif itu. Afwaja, datangnya mereka menuju tempat tersebut dalam keadaan berbondong-bondong, berjamaah, punya komunitas-komunitas tersendiri yang berbeda-beda. Wa futtihatis sama, pada saat semua makhluk yang hidup bangkit dari alam kuburnya sampai di padang mahsyar, barulah Allah bukakan pintu langit. Langit itu dibuka oleh Allah sehingga tersibak, terbelah jadi dua, seolah-olah langit itu punya pintu. Langit itu punya pintu yang tembus ke bumi. Lawangnya dibuka. Untuk apa? Langit dikasih pintu oleh Allah. Linuzulil malaikah, menjadi tempat turunnya malaikat, menjadi jalannya malaikat turun ke bumi, turun ke padang mahsyar. Fakanat abwaba wa suyiratil jibal, pada saat itu gunung dijalankan oleh Allah, digerakkan, dipindahkan dari tempatnya yang semula, diterbangkan ke atas langit. Fakanat saroba, sehingga gunung itu seolah-olah debu yang berterbangan. Tapi besok gunung itu dicabut oleh Allah. Makanya ayat lain mengatakan waja'alnal jibala autada, aku jadikan gunung-gunung menjadi paku bumi. Ketika pakunya dicabut, otomatis bangunannya koyak. Pondasinya dicabut, otomatis temboknya rubuh. Ketika gunung yang dicabut oleh Allah, pondasi bumi atau paku buminya yang dicabut, maka bumi akan goncang, kiamat ya. Setelah dicabut, diterbangkan ke atas langit, seolah-olah gunung itu kayak debu yang berterbangan. Setelah terbang kan jatuh ke bumi lagi. Disitulah rata bumi, rata, tidak ada makhluk yang hidup sama sekali. Itu dengan ditiupnya sangkakala pertama oleh malaikat Israfil, ditiup trompet pertama. Baru tiupan trompet yang kedua, itu dimuntahkan isi perut bumi oleh bumi, dimuntahkan ke atas. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi dikoncangkan dengan goncangan yang sebenarnya oleh Allah. Fa akhrajatil ardu athqalaha, bumi memuntahkan isi perutnya. Fa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha, manusia bilang, ini hari apa ini? Ada di mana kok tidak ada bangunannya sama sekali, rata gitu, datar semua. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, di hari itu bumi menceritakan berita-berita sepanjang Allah menciptakan langit bumi dan seisinya. Apa saja kemaksiatan, apa saja ibadah yang pernah dilakukan oleh manusia dan bangsa jin yang menginjak bumi. Itu bumi diperintah oleh Allah untuk menceritakannya. Tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalha, karena Allah yang memerintahkan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata, hari itu hari di mana manusia keluar berkompi-kompi, berkelompok-kelompok, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Yang bapak nak ingat ke anak, yang ibu nak ingat ke suami, yang guru nak ingat ke murid, yang murid nak ingat ke gurunya. Semuanya hidup sendiri-sendiri. Yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum, tujuannya apa? Untuk diperlihatkan amal-amal baik maupun amal buruknya sewaktu mereka masih hidup. Jadi ditontonkan filmnya. Ini film kamu dulu ketika masih hidup di dunia. Apa saja sinetron atau kejadian yang kamu hadapi, itu disetel filmnya pada waktu itu. Liyurau a'malahum kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, seberat apapun, sekecil apapun ibadah yang dilakukan oleh manusia, mereka akan menyaksikan. Kama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sekecil apapun maksiat yang dia lakukan pasti mereka kelihatan.
Kayak gitu ceritanya. Kayak dari saking entengnya gunung yang terbang itu sampai seolah-olah diibaratkan seperti debu yang berterbangan rata terus. Suatu saat diceritakan di sini ada salah seorang sahabat, ini riwayat hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad bin Jabal ini cerita, waruya an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita qaulallahi ta'ala yauma yunfakhi fis-sur fatatuna afwaja. Wahai Rasulullah, ceritai aku, beritahu aku ilmu tentang firman yang dikandung dalam firman-Nya Allah, ayat yang berbunyi inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yang dimaksud hari di mana malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya sehingga manusia datang ke tempat berkumpulannya dalam keadaan berkompi-kompi, berkelompok-kelompok, nafsi-nafsi sendiri-sendiri, jamaatin mukhtalifatin, berjamaah tapi beda-beda. Ini regunya ini regunya ini. Dan kita masuk regunya wali atau guru kita ini, yang guru bawa santri-santrinya, orang tua bawa anak-anaknya, punya regu sendiri-sendiri. Jamaatin mukhtalifatin, mereka dalam bentuk model yang beda-beda. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi menjawab ketika ditanyai oleh sahabat Mu'ad bin Jabal, wahai Rasulullah, gimana pengertian ayatnya Allah yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja itu? Saya kurang paham. Ya Mu'ad bin Jabal, laqad sa'alta an amrin azim. Wahai Mu'ad bin Jabal, sungguh pertanyaanmu ini pertanyaan yang sangat besar. Sebenarnya saya tidak mampu kalau menerangkannya ini. Saya tidak kuat kalau cerita tentang hari kiamat. Ini pertanyaan kamu, ini pertanyaan yang luar biasa ini, yang seharusnya tidak ditanyakan sebenarnya. Tapi apalagi, biar kamu tahu, saya kasih tahu. Sebelum Nabi Muhammad SAW menjawab ini, tsumma arsala ainaihi bagian, sempat Nabi meneteskan air mata dari kedua matanya, berbes banyu mata, tergelinang air mata Nabi deras sekali. Nabi nangis sebelum jawab, nangis Kanjeng Nabi sebelum jawab pertanyaan sahabat Mu'ad bin Jabal. Tsumma qala, lantas Nabi menjawab setelah tangisannya mulai reda, karena orang jawab itu kalau lagi nangis tidak mungkin jelas jawabannya, nunggu selesainya nangis. Akhirnya Nabi melanjutkan, makanya bahasa atofnya pakai summa, agak lama. Nanti masih nangis sebelum jawab, nangis dulu. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW menjawab, yukhsyaru asratu asnafin min ummati syattata. Wahai Mu'ad bin Jabal, kelak dikumpulkan 10 golongan, 10 macam dari umatku dalam keadaan perenco-perenco. Perenco-perenco ini pisah-pisah, nafsi-nafsi, punya kubu sendiri-sendiri, punya kompi sendiri-sendiri. Modelnya manusia, modelnya umatku adalah 10 macam katanya Nabi, yang ketika bangkit dari kuburnya mereka berbentuk dan bermodel dengan 10 macam model. Kenapa jenengan kok nangis Nabi? Qad mayyazahumullahu ta'ala min jama'atil muslimin wa baddala suwarahum. Yang aku tangisi wahai Mu'ad, karena Allah merubah bentuk komunitas umat Islam. Kalau bahasanya umat Islam ini, karena umatku, orang-orang Islam itu besok setelah bangkit dari kubur itu Allah modelkan bentuk mereka dengan 10 model, 10 macam. Allah gantikan rupa atau wujud manusia mereka yang asli dengan sesuai dosanya mereka sendiri-sendiri.
Itu yang membuat aku nangis, karena ini umat Islam. Ini Nabi tidak cerita orang kafir, apalagi yang kafir ini. Yang orang Islam sendiri itu ketika bangkit dari kubur modelnya beda-beda. Ada 10 golongan, 10 macam. Baba'duhum ala suratil kirodah. Di antara umat Islam ada yang ketika bangkit dari alam kuburnya berwajah monyet, berbadan monyet, berwajah kera. Ini umatku, yang bikin saya nangis ini wahai Mu'ad. Ada di antara umatku yang ketika bangun dari kuburnya dia berwujud kera, berwujud monyet, mongkai. Wa ba'duhum ala suratil khanazir. Dan sebagian mereka ada yang Allah rupakan babi, bukan seperti babi, memang babi, jadi babi. Mereka dijelmakan oleh Allah setelah bangkit dari alam kubur. Ada yang berwujud monyet, ada yang berwujud babi, celeng. Wa ba'duhum mungkisuna arjulahum fauqa wujuhihim. Dan di antara umat Islam, umatku wahai Mu'ad, mereka ada yang bangun dari kuburnya dalam keadaan jungkel. Jungkel ini maksudnya dia jalan pakai tangan, dia jalan di atas wajahnya yashabuna alaiha, seolah-olah dia berenang di bumi. Dia jungkelkan kakinya, jadi tangan dan wajahnya, kepalanya ada di bawah, sedang kakinya diangkat oleh Allah ke atas. Jadi jalannya kayak orang mau salto. Ada umat Islam, umatku wahai Mu'ad, orang yang beriman kepada aku, dia agamanya Islam, ada yang jalannya kayak gitu. Ketika bangun dari kubur dia nyungsang, kakinya di atas, wajah dan tangannya di bawah, kakinya tidak bisa diturunkan. Dia jalan pakai tangan menuju padang mahsyar itu, menuju tempat pemberhentian itu. Itu model yang ketiga. Model yang keempat, wa ba'duhum ama mutaraddidun. Wa ba'duhum ami mutaraddidun. Sebagian dari umat Islam wahai Mu'ad bin Jabal, ada yang ketika bangun dari kuburnya dia tetap berwujud manusia, tapi sayang matanya buta. Karena dia buta, mutaraddidun, sehingga dia kebingungan, tidak ketemu arah tujuannya, gelap gulita, matanya tidak bisa lihat. Model yang kelima, wa ba'duhum summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Model umat Islam yang kelima, mereka tetap berwujud manusia, tapi sayang matanya buta, mulutnya bisu, dan telinganya tuli. Buta, bisu, tuli. Dan mereka tidak diberi akal oleh Allah, tidak waras, kayak orang gila, kayak orang linglung, kayak orang stres. Faum la yaqilun. Model yang keenam, wa ba'duhum yamghuduna alsinatahum faya mudallatun ala sudurihim yasilul qaih min afwahim li'aba yataqadzaruhum ahlul jam'i. Sebagian dari umatku, model umat Islam yang ketujuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam, mereka ada yang tetap berwujud manusia, tapi lidahnya Allah panjangkan sampai ke dada, sampai mendekati dada. Lidahnya setelah bangun dari alam kubur dipanjangkan sampai ke dada. Setelah itu mereka kunyah lidahnya sendiri, mereka lumat lidahnya sendiri, mereka makan lidahnya sendiri. Ketika lidahnya dikunyah, akhirnya keluar darah dan nanah. Ketika nanah dan darahnya keluar, mereka jilati lagi, sampai banyak orang yang bilang jijik, yataqadzaruhum ahlul jam'i. Komunitas orang soleh, orang-orang lain yang melihatnya
Saya melihatnya jijik karena habis makan lidahnya sendiri, dijilat-jilat sendiri darah dan nanahnya. Model umat Islam yang ketujuh, wa ba'duhum muqatta'atan aidihim wa arjuluhum. Model yang ketujuh, ada umatku yang wujudnya tetap manusia setelah bangkit dari alam kubur, tapi sayang kedua tangan dan kedua kakinya dipotong oleh Allah. Jadi dia jalannya pakai badan menuju padang mahsyar itu. Ini sebelum ke neraka loh ini. Sehabis disiksa di alam kubur ini. Sebelum disiksa di neraka itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, jalannya pakai badannya. Model yang keberapa berarti sekarang? Yang ke-8, wa ba'duhum musallabuna ala judu'in minan nar. Model yang ke-8, ada umat Islam yang bangkit dari alam kuburnya tetap berbentuk manusia, tapi sayang dia jalannya sambil disalib di atas kayu yang terbuat dari api. Jadi ada manusia yang bangun dari kuburnya, bukan manusia, orang Islam yang bangun dari kuburnya disalib oleh Allah, disalib di kayu yang terbuat dari api. Jadi di belakangnya ini ya api semua, panas. Wa ba'duhum yang keberapa ya kan? 9, asyaddu natnan minal jif. Wa ba'duhum asyaddu natnan minal jif. Yang ke-9, model umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW setelah bangkit dari alam kuburnya. Ada yang bentuknya manusia, tapi sayang bau badannya lebih bau, lebih bangkai daripada bangkai, lebih basin, lebih bau, lebih menyengat, bau tidak sedapnya daripada bangkai. Bau badannya yang tidak enak. Yang ke-10 yang terakhir, wa ba'duhum yalbasuna jalabiba sabighatan minal qatiran lasiqatan bijuludihim. Sebagian manusia, sebagian umat Islam yang model yang terakhir ini, ada yang dikenakan pakaian oleh Allah, yang dikenakan jilbab oleh Allah, berjilbab lebar, tapi jilbab yang dipakai adalah kotiron, kuningan panas atau ter atau aspal ya. Ada yang bilang kotiron ini aspal yang panas itu. Ter, tahu ngerti ter ya? Kalau tukang-tukang bangunan biasanya ngerti. Ya kuningan yang panas, yang kuningan panas itu nempel ke kulit mereka. Jadi mereka dijilbabi dengan kuningan yang panas, lalu yang jelas yang nempel ke kulitnya. Itu model yang ke-10. Terus siapa saja mereka sebenarnya dengan sesuai modelnya masing-masing. Fa'ammal ladzina ala suratil qiradah fal qattatu minan nas, yakni an-namam. Orang Islam yang bangun dari kuburnya berwajah monyet, berbadan monyet itu adalah orang yang di masa hidupnya suka adu domba. Suka adu domba itu biasanya keluar dari alam kubur berbentuk kera. Karena ajaran Islam yang sebenarnya itu ketika ada saudaranya yang berantem, yang cekcok, itu ajarannya adalah islah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Ketika saudaramu ada yang cekcok, fa aslihu baina akhwaikum. Rukunkan, damaikan, akurkan mereka kembali. Kalau kita tidak mengakurkan, malah adu domba, adu-adu. Mas, tadi itu ngomongi Mas Inul, tadi Mas Misbah itu ngomongi sampean jelek. Iya toh, kurang ajar. Nah, yang adu domba itu yang kena, Ahmad yang kena ya. Nanti kau Misbah juga gitu ngomong, Mas Misbah,
mau sampean niku dirasani ambek Mas Inul, dirasani jadi kelek sampean mampu. Biar tambah bermusuhan, biar tambah pegel, mangkel. Biar tambah jengkel, tambah nak nyapa. Sementara laisa minna man hajara akhahu fauqa salasati ayyam. Bukan termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW orang Islam yang tidak nyapa dengan sesama Islamnya melebihi dari 3 hari. 4 hari nak nyapais, tidak dikarepi ya Kanjeng Nabi, tidak diakui umatnya. Karena ajaran Nabi sebenarnya itu adalah islah, rukun. Di antara kekasih Allah, hidup di mana saja itu pasti menebarkan kasih sayang, pasti merukunkan umat, bukan membuat keributan. Meskipun dia anggaplah ulama besar, jamaahnya banyak, kalau dia senangnya meributkan masa ya, itu bukan kekasih Allah. Itu termasuk namam, itu nanti keluar dari alam kuburnya berupa kera. Karena suka adu domba, suka provokasi, sehingga orang ini dengan orang ini ribut, semakin berantem, saling perang sesama meranginya, sesama Islamnya. Itu bahaya. Jadi kita mudah-mudahan dijadikan orang yang sering merukunkan orang, tidak dijadikan orang yang adu domba. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, wa ammal ladzina ala suratil khinzir fa ahlu suhti wal haram wal muksi. Orang yang ketiga bangkit dari alam kuburnya, orang Islam yang bangkit dari alam kuburnya berwajah babi, itu adalah orang yang ahli mengkonsumsi perkara syubhat, orang yang ahli mengkonsumsi perkara haram, ahli minum bir, ahli makan dari hasil nyuri, hasil ngerampok, dari hasil nyopet. Dan orang yang ahli mujur, ahli muksi, ahli maksiat, ahli kayak mesum, termasuk tim pacaran, cium-ciuman, ahli zina, itu mereka bangkit dari alam kuburnya jadi babi. Nauzubillah min dzalik. Bagi yang sudah terlanjur gimana ya, tobat, baca istighfar. Ini bagian yang belum tobat, ditakdir mati, belum diampuni oleh Allah, nanti bangkit dari kuburnya itu. Tapi kalau sudah sebelum meninggal dunia sudah diampuni dosa-dosanya, ya tidak berbentuk kayak gitu, bentuknya normal. Ini sudah tanda-tanda 10 model umat Islam yang seperti tadi, itu tanda-tanda orang yang masih masuk neraka dulu. Meskipun ujung-ujungnya nanti tetap ke surga ketika siksaannya sesuai dengan nominal atau ukuran atau kadar dosa-dosanya yang masih belum diampuni. Meskipun yang Islamnya KTP. Wa ammal munkisuna ru'usuhum wa wujuhuhum fa'akalatur riba. Sedang orang yang nyungsang tadi, yang kepala dan wajahnya ada di bawah, sedang kakinya diangkat ke atas, itu adalah orang yang ahli makan riba. Meskipun ahli makan riba ya, ahli membuat riba. Kalau ngutang ke dia pasti bayarnya harus lebih, dijanjikan. Sampean kalau ngutang saya 100.000 nanti bayarnya 120 ya. Nah 20 namanya riba. Semua orang yang berhutang ketika nyaur, ketika bayar tetap sunat dilebihkan. Semua orang yang berhutang ketika dia bayar hutangnya sunat lebih. Digaris bawahi dengan catatan tidak ada perjanjian. Kalau ada perjanjian berarti riba. Kullu qardin jarra naf'uhu lil muqtarid fahuwa riba. Segala hutang piutang yang mendatangkan keuntungan kepada yang memberikan hutangan, menekan kepada yang berhutang, itu adalah riba. Jadi
meskipun 10.000 nominal kecil ya, 5.000 itu tetap riba. Namanya haram, bukan besar kecil. Sama kayak kita berbuat judi, bukan kalah menangnya, perbuatan judinya yang dosa. Sama kayak kita minum arak, bukan setetes, satu teguk air atau satu gelas air, bukan karena mabuk dan ndaknya yang dosa, karena minumnya ini yang dosa. Ngerti ya? Saya Ustaz, saya ini minum bir cuma satu tetes ya. Bukan itunya, tapi saya tidak mabuk, bukan itu. Perbuatan kamunya yang dosa, bukan sedikit banyaknya, bukan mabuk dan ndaknya, bukan. Sama kayak orang zina, saya cuma mampir dok, tapi tidak keluar sperma. Keluar sperma maupun tidak namanya zina, melakukan hubungan di luar nikah, itu namanya dosa. Perbuatannya yang dosa, bukan enak dandaknya, keluar dandaknya, bukan. Paham ya? Semua orang yang ahli muksi itu besok ya bangkit dari alam kuburnya babi. Semua orang yang ahli riba bangkit dari alam kuburnya nyungsang, wajahnya di bawah, suruh jalan pakai wajah dan kepalanya, sedang kakinya di atas. Bingung gini. Bingung. Naudzubillah min dzalik. Makanya apa tujuan Nabi mensunatkan kalau bayar hutang itu sunat lebih, sebagai balas budi. Kamu kan tadinya tidak punya uang, butuh, terus ditolong oleh teman kamu, terus balas budimu apa? Nyaurnya pas. Kamu dulu sebelum dihutangi kan sedih hatimu, gara-gara dihutangi dia hatimu bahagia. Terus kebahagiaan kamu ini kamu tebus apa? Biar kamu dapat pahala ya dilebihkan ketika bayar, tapi jangan ada perjanjian. Gitu. Nah, jadi semua orang yang bayar hutang itu perlu dicatat ya. Bayar hutangnya sunat lebih sebagai balas budi. Sudah dibahagiakan hatinya, terus seenaknya nyaur. Nyaur pas. Onde biyen utang las memelas. Sekarang ndak matur suwun. Suwun yo aku wis diutangi ya. Bener dapat pahala orangnya. Orang yang menghutangi tetap dapat pahala meskipun tidak dilebihkan. Tapi kita selaku umat Islam ya jangan seperti itulah. Wa may yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifu ad'afan katsira. Orang yang menghutangi orang lain itu rezekinya akan dilipat gandakan oleh Allah. Dia punya tabungan di akhirat nanti karena membahagiakan kesedihan orang lain. Kita sering membahagiakan hati orang lain ya hidup kita akan bahagia. Tapi yang bikin kesel kadang ya enggak bayar, enggak punya komitmen bayar, ketemu lari. Ketemu lari, pura-pura enggak kenal kadang. Pura-pura lupa ada ya, padahal ingat aslinya. Masa hutang 1 juta lupa? Hutang yang lupa 2.000, 5.000 lupa wajar. Hutangnya 1 juta, oh lupa saya kalau punya hutang. Nggak masuk akal. Kalau 2.000, 1.000, 5.000 lupa wajar. Oh 5 juta lupa. Ini sengaja nak nyaur berarti. Kita lanjut. Wa amal ami bahwa faum man yajuruna fil hukmi. Orang yang buta matanya adalah orang Islam yang di masa hidupnya sering nyeleweng di dalam hukum, sering menyimpang dari hukum syariat Islam. Sudah tahu hukumnya itu tidak boleh, diboleh-bolehin. Oh tidak apa-apa, ada yang memperbolehkan. Orang yang menyimpang dari hukum agama yang sebenarnya itu besok matanya dibutakan oleh Allah, karena dia tidak bisa membedakan mana yang betul-betul hak dan mana yang betul-betul batil. Dia tutup-tutupi kebatilan dengan kebenaran. Dia tutup-tutupi kebenaran dengan kebatilan. Wa amal summul bukmu. Orang yang ketika bangkit dari alam kuburnya, orang Islam yang dalam keadaan tuli, budek dan bisu, tidak bisa ngomong. Kamu bisa ngomong?
mingkem cek rapet ya. Faum alladzina ya'jabuna bi'a'malim. Orang Islam yang bangkit dari alam kuburnya dalam keadaan budek dan bisu, itu mereka yang di masa hidupnya sering bangga dengan amal ibadahnya sendiri. Ini aku rajin baca Al-Quran. Aku 1 bulan hatam sekali. Aku 1 minggu hatam sekali. Aku ahli sodako. Setiap hari saya sodako sekian. Bangga dengan kehebatannya, amal ibadahnya sendiri. Orang yang bangga dengan kehebatannya sendiri, dengan amal ibadahnya sendiri, mereka besok bangkit dari dalam kubur budek, tuli dan bisu. Wa amal ladina yamghaduna alsinatahum fal ulama wal qassas alladina yukhalifu qawluhum fi'lahum. Sedang orang yang mengunyah lidahnya sendiri, orang Islam yang mengunyah lidahnya sendiri, yang makan lidahnya sendiri adalah para ulama, orang alim, orang yang ahli dongeng, orang yang ahli cerita, orang yang ahli baca khutbah, orang yang ahli ceramah, yang apa yang diceramakannya tidak pernah diamalkan sendiri. Omong doang, bisanya menerangkan ilmu, tapi semua ilmu yang dia terangkan tidak pernah dia amalkan sendiri. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya sering bilang ke sampean semua, saya bilang sering, saya ini tidak niat ngajar, tidak niat guru nyerengan. Saya niatnya itu ngaji bareng, belajar bareng. Saya niat. Karena apa? Karena takut di antara apa yang saya sampaikan ada yang masih belum saya amalkan sendiri. Takut masuk kategori orang Islam yang bangkit dari alam kuburnya ngunyah lidahnya sendiri. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi orang yang hanya bisa menyuruh orang lain tapi dia tidak pernah berbuat sendiri, yang hanya bisa memerintah orang lain, melarang orang lain, tapi dirinya sendiri malah terjerumus. Cok pacaran, dia pacaran. Jangan mesum, ternyata di balik layar dia mesum. Jangan zina, ternyata dirinya doyan. Sok alim, sok soleh, padahal dia lebih bejat daripada orang yang dinasihati, yang dimarahi. Tapi biasanya di situ sudah ada tanda-tanda. Tanda-tandanya ulama akhirat, betul-betul dia orang ikhlas, mukhlis, hatinya bercahaya, penuh dengan cahaya Allah dan Rasulnya. Itu pasti kalau ngomong sesuatu mandi, masuk ke hatinya orang yang dinasihati. Orang-orang yang tidak pernah mengamalkan ilmunya terus ceramah, terus ngajar, pidato, paling pidatonya tidak mungkin mujarab, hanya didengar oleh telinga tapi tidak diresapi oleh hatinya audien. Ya gitu. Tanda-tandanya. Dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam manaqib yang disusun oleh Kiai Asad Keramat itu saya baca, diceritakan Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah cuma dawuh gini nul Syekh Abdul Qadir itu dawuhnya gini, ada seorang wanita menggoreng ikan. Setelah ikannya matang, lalu dia wadai sebuah mangkok, lalu dibawa menuju orang yang mau disedekahi, dibawa menuju tamu yang mau disuguhi. Sebelum nyampe di tangan orang yang mau dikasih, ternyata piring ini disambar kucing, sehingga piring yang berisi makanan itu jatuh dan pecah. Akhirnya makanannya tidak layak dimakan lagi karena kotor. Itu zamannya si Abdul Qadir Jilani, ribuan umat itu nangis semua. Padahal ceramahnya kayak gitu, nangis semua. Akhirnya putranya si Abdul Qadir Al-Jilani kepo, meremehkan apa yang namanya anaknya yai. Kadang ya diuji oleh Allah hatinya sombong. Masa apa ceramah kayak gitu, murid-muridnya teriak-teriak, nangis-nangis, ingat neraka, ingat dosanya, padahal ceramahnya ya tidak berbobot. Akhirnya suatu saat anaknya si Abdul Qadir Al-Jilani ini disuruh ceramah. Ketika putranya si Abdul Qadir sudah dipersiapkan bahan ceramahnya ini,
dengan bahasa yang sangat indah dan fasih serta balaghah. Setelah disampaikan ke umatnya, santri-santri Syekh Abdul Qadir, malah tidak ada yang nangis. Dari situ dapat kita simpulkan, semua ilmu yang keluar dari lidahnya orang yang hatinya bersih dari kotoran dosa, penuh dengan cahaya Allah dan cahaya Rasulullah, itu akan masuk ke dalam hatinya orang yang mendengarkan juga bening. Ketika gurunya ikhlas, insya Allah muridnya ikhlas. Ketika gurunya hatinya bercahaya, insya Allah hatinya murid juga diciprati cahaya. Ketika gurunya hatinya ria, sombong, gumede, bangga, merasa hebat, pasti hatinya muridnya tidak akan terobati. Al ilmu idza sadara min qalbi mamlu'a bin nur dakhala alal qalbi. Ketika ilmu itu keluar dari mulutnya seseorang yang hatinya penuh dengan cahaya Allah dan Rasulnya, maka akan meresap ke dalam hatinya orang yang mendengarkan. Setelah itu Syekh Abdul Qadir menerangkan, saya kemarin ngomong kayak gitu, maksud saya gini, ada orang itu, maksudnya orang yang menggoreng ikan, terus setelah mateng dihidangkan, sebelum sampai di tangan orang yang dihidangi, terus makanannya malah disambar kucing. Itu maksudnya gini, ada orang yang seumur hidupnya dia melakukan aktivitas ibadah yang sangat luar biasa, taat, pengabdiannya kepada Allah betul-betul murni dan tulus. Di titik-titik akhir hayatnya ternyata dia masuk kafir dan mati su'ul khotimah. Jadi seolah-olah jamaah ini dikirimi, ditransferi cahaya hatinya si Abdul Qadir, dimasukkan ke dalam hatinya yang mendengarkan. Tanpa diterangkan secara detail, tiba-tiba nangis semua, ingat neraka, takut jadi orang yang su'ul khotimah. Luar biasa, subhanallah, kalau Allah menjadikan manusia yang sangat soleh seperti itu. Inda dzikri sholihin tatanazzalu rahmat wal barakat. Barangkali dengan menyebutkan cerita-cerita orang soleh ini, rahmat Allah menyelimuti kita. Amin. Kita dapat barokah yang Allah titipkan di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Meskipun kita tidak bisa 100% kayak beliau, kecipratan 10%-nya itu untungnya bukan main. Perut kita selalu kenyang. Makanya kalau nasihati orang itu kurang masuk ke dalam hati. Ketika hatinya orang yang menyampaikan ilmu itu lapar, dalam keadaan lapar, insya Allah tembus. Biasanya gitu. Perut kita selalu kenyang. Fa'amal muqatti'a aydihim wa arjuluhum falladzina yu'dunal jiran. Orang Islam yang bangkit dari alam kuburnya dalam keadaan tangan dan kakinya kudung, tangan dan kakinya terpotong, jalan pakai badannya. Mereka yang sering menyakiti tetangga, baik disakiti secara fisik maupun disakiti secara lidah. Tetangga tersakiti karena kita pukuli, kita tendang, kita tempeleng, atau tetangga tersakiti karena omongan kita, hatinya yang sakit bukan fisiknya. Makanya ada pepatah pantun itu ya. Kalau pedang melukai tubuh, pasti ada harapan akan sembuh. Tapi kata-kata melukai hati, kemanalah obat akan dicari. Kalau ada sumur di ladang, saya numpang mandi. Kalau ada umur panjang, ya mandi bareng lagi. Biasanya buat orang-orang pidato kan gitu, mau minta maaf. Terus yang terakhir, almal musallabuna ala judu'in minan nar. Bukan terakhir, yang nomor 9. Orang Islam yang bangkit dari alam kuburnya dalam keadaan disalib dengan kayu api, dengan api. Itu mereka adalah fasu'at bin nas ila sultan. Orang yang sering menganjurkan orang lain
agar mendekati pejabat, agar mendekati pemerintah, biar banyak uangnya, ikut politik. Orang yang sering ngajak-ngajak berpolitik ya, itu mereka kelak. Jadi mungkin hati manusia suruh menjauh dari ulama, suruh mendekati pemerintah pejabat biar dapat duit banyak. Kamu kalau mendukung calon itu uang kamu banyak. Orangnya sering kayak gitu, menghancurkan orang lain agar dekat dengan pemerintah, dekat dengan pemilu, politik. Itu mereka setelah bangkit dari alam kuburnya tersalib dengan salib api. Naudzubillah min dzalik. Wa amal ladzina hum asyaddu natnan minal jif. Orang Islam yang bau badannya lebih bau daripada bangkai, falladzina yatamatta'una bisyahawat wa yamna'una haqqallah min amwalihim. Mereka orang Islam yang sering tamattu, yang sering bersukaria, melampiaskan nafsu syahwatnya demi kepuasan jiwa raganya, mencegah hak Allah dari harta bendanya, lupa zakat, nggak pernah sedekah. Orang yang nggak pernah zakat, orang yang selalu memuaskan hawa nafsunya sekenyang-kenyangnya, mereka bau badannya akan lebih bau daripada bangkai ketika bangun dari alam kuburnya. Yang terakhir, amal ladina yalbasunal jalabib fa ahlul kibri wal fakhr wal khuyala. Orang yang dijilbabi dengan jilbab kuningan panas tadi, yang lengket dengan kulitnya, kepalanya dijilbabi dengan kuningan panas, itu mereka yang sering sombong, yang sering bangga ujub dengan kehebatan sendiri. Mereka yang kalau jalan menampakkan kegayaannya, khuyala, lenggang-lenggong ya, kayak gitu, keol-keol, sok gitu, gini, kamu gagah. Itu orang Islam yang kayak gitu besok ya itu akan dijilbabi dengan jilbab karena tempatnya sombong itu kan di hati. Hati ini ditanam akal, yang akarnya ada di hati, tapi batang dan ranting serta dedaunannya ada di kepala. Karena ketika orang sombong, kok kepalanya yang disiksa? Karena ranting, batang itu ada di sini, dedaunannya ada di kepala. Ini kepalanya yang dijilbabi dengan jilbab panas itu. Naudzubillah min dzalik. Ini perlu kita garis bawahi. Ini hanya sebatas cerita tentang umat Islam, masih belum orang kafir. Bangkit dari alam kuburnya 10 model. Yang jelas orang yang selamat dari 10 model itu adalah orang yang baik, yang dosa-dosanya sudah tertebus. Bangkit dari alam kubur tinggal siap-siap masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk kategori yang itu. Amin ya rabbal alamin. Ala tiniyat wala niyatin sholihah wala kulli man wasala bis sholih bi janabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.